malam ini seperti yang teman-teman lihat, kita kedatangan tamunya sangat-sangat spesial. Ada Alim Coek. Cocok Mi? Begitu Mi, cocok Mi bacanya? Iya. Alim Coek. Nah, kalau teman-teman berdomisili daerah Tanete, Bulukumba dan sekitarnya pasti tahu siapa beliau. Apalagi yang suka main TikTok kapan nih? Betul. Pasti nah tahu ini. Iya. Cocok Mi Kalim. Cocok Mi. Jadi selama ya kurang lebih 30 menit atau 1 jam ke depan mungkin Alim Iya. ngobrol-ngobrol kita tentang apa di mudah-mudahan berfaedah jadi. Iya. Ngobrol tak karena kalau saya bilang temanya di awal, tidak ada nanti yang nonton, tidak penasaran ke orang. Jadi kita biarkan mengalir saja. Iya. Apa obrolan warung kopi? Betul. Cocok Mi Alim kah? Cocok Mi, cocok. Jadi gimana kabar tak? Pak Alim Coek. Coek. Sehat-sehat aja Ki? Alhamdulillah. Baik, kita ya loh. Alhamdulillah Kak, tapi sekarang kurang sehat karena apa di dompet juga kurang sehat. Sakit-sakit lagi dompet Kak Bella. Jadi nah sakit juga kepala tuh. Iya. Kepala atas. Jadi bagaimana Alim kegiatan sekarang selama Covid, kuliah? Ya kayak biasa Ji. Take video, bikin video sambil kuliah. Sambil kuliah? Iya. Alim kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Angkatan 2020. berarti kuliahnya online. Bagaimana itu orang kuliah online? Maksudnya di depan laptop? Iya, tapi biasa kadang dimatikan di kamera tuh. Penyakitnya semua anak-anak kah? Mahasiswa angkatan corona itu begitu namatikan ini tuh, Iya. mute kameranya. Iya. Tapi jadi itu konten-konten yang di YouTube, di Iya. TikTok, Iya. itu yang bikin Ki, itu ada berapa orang? Maksudnya mulai dari produksi konsepnya seperti apa, yang edit Ki? Jadi kalau untuk tim itu ada 4 orang. Nah, Terus kalau untuk sebelum produksi itu yang skrip apa segala macam naskahnya saya sendiri yang bikin nih dari keresahan sendiri. Terus untuk produksi sama timku, tapi biasa kalau untuk ide ceritanya itu biasa diimprov pas tag video. Jadi diimprov juga biasa sama tim. Terus kalau untuk editing masih saya yang handle sampai sekarang. keseluruhan tim ada berapa orang? 4 orang. 4 orang? Iya. Semuanya punya peran berarti, Dek? Iya. Siapa lagi? Alim. Iya. Siapa? Sofian. Sofian kan bukan manusia sebenarnya. Manusia aja itu Sofian kan? Manusia. Oh, manusia aja. Oke. Siapa lagi? Imran. Imran itu yang apa dia yang besar? Itu yang kayak gajah ya? Imran, terus Wandi yang Pandi. kameramen. Iya. Iya tahu. Tapi Alimnya asli Tanete. Iya. Tanete. Masa kecilnya di Sapobonto. Sampuonto. Oke. Desa Sabobonto. Sabar Alim. Tahu kita kasih tahu ucapan dulu. Baru-baru ini medali emas badminton Grace Poli itu, tapi baru-baru saya lihat ginting. Iya, ginting. Dapat ki perunggu ya, kalau nggak salah. Iya. Kita selamat toh buat ini Grace Poli pasangan sama pasangannya dan ginting tahu dapat perunggu ini. Luar biasa. Saya tadi menangis sekali. Lihat itu videonya kan viral Ki. Iya. Menangis itu karena menyanyi orang toh. Iya. Wow, motor lewat. Wow, besar sekali. Jadi saya lanjut. Iya. Wow, ada lagi lewat motornya orang. Jadi menangis Kak. Baru apa? Pas lagu Indonesia Raya toh. Iya. Wih, menangis Kak. Maksudnya keluar ki air mataku. Iya. Kok hobi Kak? Hobi main bulu tangkis juga? Dulu Di jalanan. atau mantan atlet kayaknya? Jadi apa hobi main waktu kecil? Main bola. Main bola apa? Takraw? Main bola plastik. Plastik. Tahun berapa itu bos plastik? Main bola Yang kalau ditendang futsal. Kayak kalau ditendang itu diharapkan lurus ini tapi begini Iya. kayak pisang tuh. Tendangan pisang. Plastik yang melayang. Iya. Selain itu
Itu Ji, hobiku kan dulu cita-citaku saya memang mau jadi pemain bola, tapi karena sudah patah jadi ganti cita-cita Kak. Oh, sudah patah. Iya. Naik bagaimana ini ya? Didorong, Gara-gara naik sepeda kah, belajar naik motor kah? Didorong Kak di sekolah. Wih, jadi itu temanmu mana Mi? Ada Ji. Hendak kau dorong juga biar pakai. Hah? Karena keluarga Ji juga. Oh, Satu tapi SD di mana? SD Hulo. Hulo, SMP? SMP 42. 42 Bulukumba. Iya. Oh, berarti berbangga ini alumninya SD-mu sama SMP-mu, SMA-mu ada konten creator yang menginspirasi setidaknya Iya. adik-adiknya tah? Biar jadi apa TikToker kah, jadi YouTuber kah? Semoga. Tah? Iya. Tapi tahun berapa Alim ini mulai jadi maksudnya terjun ke TikTok, bikin konten di YouTube? Kalau untuk konten mulai masuk di ranah digital. Sabar. Wow, ada mobil truk. Kalau masuk di ranah ceritana media digital, awalnya itu di platform YouTube. Jadi tahun 2017 akhir Oke. saya masuk ke YouTube. Kemudian di situ mengalir, pindah ke Instagram 2018. Kemudian kalau TikTok baru-baru 2020 akhir. Oh, baru Pi, Iya. Tapi lebih banyak lebih banyak followers di Lebih banyak. TikTok. Tapi pertamanya itu sendiri Ji? Atau langsung mi berempat tadi itu yang kita bilang? Enggak. Jadi Maksudnya siapa yang memulai yang bilang, ayo deh, bikin begini deh? kalau untuk awalnya itu saya masuk kok kan dulu saya itu admin meme. Kita aja meme komik itu yang biasa di Facebook Oh iya, nanti kita simpan videonya di atas sini. Anunya tuh, logonya. Iya. Jadi Terus. Wow, ada motor. Terus? Jadi kemudian dari situ itu ada salah satu admin juga yang dari Balikpapan. Saya tanya bilang, kan ada juga dulu lomba-lombanya yang meme untuk dapat uang ceritana. Jadi saya tanya bilang apa yang bisa menghasilkan uang selain ini meme. Oke. Bilangnya jadi YouTubers toh. Jadi bilang bagaimana caranya? Saya tanya bagaimana caranya. Tapi dia enggak tahu juga, enggak tahu bagaimana caranya jadi YouTubers. Jadi kemudian saya pelajarin di situ, masuk ke grup-grup Facebook yang YouTuber pemula. Saya pelajarin di situ bagaimana cara bikin channel segala macam. Terus awal-awalnya itu kupaksa temanku untuk subscribe ke Teman-teman sekolah? Iya, teman-teman sekolah. Oke. Jadi kusuruh subscribe, kemudian untuk video awal itu video sama kak temanku di kampung. Oke. Yang Sofyan itu? Enggak. Bukan. Belum kenal. Jadi di kampung, kemudian di situ bilang kayak enggak bisa ya kalau begini terus. Oke. Jadi kemudian kebetulan di sekolah itu ketemu Mas sama Sofyan, Oke. Imran. Oh, Wandi. jadi Sofyan, Imran dan satu itu teman sekolah? Iya, teman sekolah. Jadi kalau Imran satu kelas, kalau Sofyan sama Wandi satu organisasi. Tapi itu temanmu yang tiga, apa yang membuat dia tertarik bilang bergabung begitu? Bilang, iya ayo deh. Apa begitu? Mengalir je sebenarnya banyak gonta-ganti tim. Jadi yang lolos seleksi alam ceritanya itu tinggal itu mami yang 4 kak bertahan sampai sekarang. Jadi dulu banyak sekali karena adik-adik kelasku juga yang satu organisasi organisasi pos IT di sekolah dulu. Kemudian gara-gara karena lulus mas saya jadi nggak bisa gabung sama adik-adik kelasku. Oke. Jadi tinggal 5 orang dulu. Ada juga yang namanya Chandra dulu. Tapi akhirnya yang bertahan itu tinggal 4 orang sekarang. Gitu. Mungkin kapan itu yang dulu itu menyesal Medi? Kau lihat kau deh? Enggak gitu. Tidak Ji? Iya. Oh, sekira masih ada di grup ya. Oh, masih ada Ji. Iya. Tapi saya ini Alim, saya penasaran sama kehidupan masa kecilmu seperti apa. Maksudku pernah tidak kau paling tidak di waktumu kecil pernah tidak kau memfikirkan akan jadi seperti sekarang begitu? Enggak. Akan orang kenal kau di TikTok, malahan temanku kemarin dari Papua, waktu kita foto saya pasang di storyku, dia bilang, ih
dari Papua. Ih, saya tahu itu ya Alim, sesuai kontennya orang Papua ini. Iya. Maksudnya saya waktu mau kecil pernah tidak berpikirkan itu? Enggak, karena dulu waktu aku kecil kan enggak ada gadget toh. Enggak ada, maksudnya kalau untuk yang punya gadget itu orang-orang kaya Pak. Ya. Ceritanya. Iya, betul. Jadi betul. tidak maksudnya bahagia memang masa kecilku dulu. Jadi apa mainanmu ini waktu kecil? Layar-layar. Terus Kayak di anak pada umumnya, kelereng apa. Iya. Bayang-bayang, cocok juga Iya. bayang-bayang yang ces-ces yang Iya. kalau mau menang terus ditempel kita. Iya. Kita baru begini tuh. Nggak pernah ada matinya. Nggak ada. Yang kembar itu ditempel ki, kalau tidak ada lem, Iya. ambil ki nasi. Nasi tuh. Ngecit. Ngecit. Baru begini. Nah, ada juga itu main apa lagi itu kayu yang ada kayu begini, Iya. baru ada yang kecil, main apa cangkek kalau di kampungku ya, kasih begini. Saya apa namanya itu kan di kampungku saya. Iya. Masih mendapat itu yang begitu-gituan. Masih. Jadi main kelereng, Iya. begitu ya anak kecil pada umumnya. Iya. Nggak pernah terpikirkan akan jadi TikToker asik. Enggak. Dan dulu pemain bola cita-citaku. Ada kejadian unik di masa kecil. Pernah apa begitu? Kau pernah nonton apa begitu tuh? Didapat sama orang tua? Enggak. Apa itu? Tidak ya? Enggak. Atau gimana? Kalau yang masih kuingat sampai sekarang itu waktu SD kan pulang dari sekolah kan sudah mau kak bertengkar toh. Ya. Mau kak bertengkar Ya. sama temanku. Ah. Tapi ini kutunggu di pertigaan. Iya. Nggak ada takut kapal. Terus sekarang jadi polisi saya takut sekarang. Tak balik jadi. Iya. Jadi polisi kau yang hormat sama siapa? Tapi minta di foto sekarang tak? Minta di foto sama kau. Enggak. Jadi dari situ kan masa-masa apa lagi namanya? Bandel-bandel atau ceritana. Jadi kutunggu untuk bertengkar, ndak ada. Jadi ada tiga kak berteman di situ bilang apa bagus dikerja nih. Jadi kemudian ada paku yang ku bawa dari sekolah kan direnov ke sekolahku dulu, jadi ambil ki pakuna. Saya simpan di tengah jalan. Terus dia injak langsung tetanus. saya simpan di tengah jalan, ada 12 kayak napaku saya kasih jejer. Terus ada orang yang lewat toh, wah yang meletus ban. Nah, di situ kak hendak dimarahi sekali kak di situ. Dia adalah kejauh memang ini waktu kecil nih. Kau belajar dari mana nih yang pikiran jahat seperti itu? Teman-temanku kayaknya. Teman-temanku. Atau saya pengaruh ke temanku, Pak. Ini kan sebenarnya jurusan apa? IPA, IPS atau IPS. Penyakitnya memang ini saya bukan mengkerdilkan ini jurusan IPS, tapi memang jurusan IPS itu toh apa di? Tapi lihat kau beng anak IPA sekarang. Entah begitu gitu maksudnya hidupnya itu anak IPA. Maksudnya flat ki. Entah. Ya begitulah anak IPA. Tapi bukan berarti anak IPA ini tidak bagus, tetap bagus tahu anak IPA. Tapi IPS juga harus kau tahu bagus nih bos. Sopian IPA. Siapa Sopian? Sopian itu yang sejenis binatang. Oh berarti memang pengalaman ini sebelum terjun ke ini memang ada pengalaman itu sebelumnya. Kayak mengedit itu kau belajar dari mana? Otodidak. Iya. Terus kalau sebenarnya yang jadi ini apa ini Alim apa? Kalau belajarnya otodidak, ini kan pastinya juga teman-teman yang lain seharusnya terinspirasi dengan itu toh, karena belajar itu kan enggak dimanapun gitu. Iya, betul. Contohnya Alim dia belajar otodidak untuk masalah edit saja enggak tahu kan mengedit. Nah, terus ambil itu kayak misal kau kan lebih banyak kayak konten yang di YouTube itu kan butuh pakai kamera atau pakai drone, itu kan butuh usaha, butuh effort yang ini toh. Itu belajarnya dari mana? Yang apanya? Yang di YouTube itu ambil kameranya. Kalau awalnya ambil kameranya, ambil gambarnya. Kalau dari awal itu sebenarnya enggak ada ditahu. Jadi pakai HP aja untuk awal-awalnya. Pakai HP, kemudian kesini mengalir ji. Kemudian ikut juga komunitas toh YouTubers Makassar. Jadi dari situ belajar sama teman-teman yang berpengalaman di bidangnya toh. Jadi di situ maka belajar saling sharing bagaimana caranya pengambilan gambar segala macam.
Jadi mengalir Ji. Jadi asal buat saya dulu pertama. Iya, Ini- iya, enggak dipikirkan untung kalau awal-awalnya kayak amatiran sekali. Tapi saya penasaran konten pertamamu itu tentang apa? Kalau yang pertama diupload memang Iya. video amatir Ji, yang berenang di jolok di sini. Terus. Weh, di mana itu jolok teman-teman? Saya juga tidak tahu. Terus. Bagian Tanete. Ah. Terus itu Ji, jadi kemudian kan dulu zaman-zaman prank. Jadi Iya betul. Jadi bikin. Yang kayak yang dibikin siapa? Baim Wong itu kan rame yang prank-prank itu. Iya. Jadi konten. sebelum Baimong Ji. Oh. Ada memang prank-prank tuh. Ah. Jadi dari situ mak kayak nah, bagus ini kalau prank. Ternyata ndak terlalu bergerak kemudian coba ke komedi. Akhirnya ada salah satu video yang cukup banyak di share. Jadi situ mi ku tekuni mi. Dan akhirnya jadi sampai sekarang. Iya, komedi. Iya tahu Pak. Saya ini Alim kita kenalnya karena sempat kita mau bikin proyek bareng, Iya. toh? Tapi tidak jalan ke proyek yang itu. Justru proyek yang ini jalan, kita podcast bareng. Iya. Toh? Betul. Kita baru kenal sebulanan kayaknya Alim deh. Iya. Iya Lebih. baru sebulanan. Saya undang Alim datang ke kantor dan kita ngobrol soal itu proyek. Nggak jalan yang ini yang jadi, yang podcast yang jadi. Aduh. Tapi siapa? Sofian, Imran, sama Wandi. Iya. Berarti ini beda tongkrongan. Iya. Jadi SMA-nya itu kan biasa main geng-gengan ke orang tuh, ada Iya, gengnya ini, iya. ada gengnya ini, ada gengnya ini tuh. Nah, Sofian sama Imran dan siapa? Wandi itu bukan teman tongkrongan. Bukan, tapi Teman kalau sekolah, nanti ketemunya di sekolah, Iya, iya. Tapi kalau Sofian sama Wandi memang sering kalau di luar sering ketemu karena satu organisasi. Kalau Imran jarang di sekolah Tompi. Jadi tim ini yang 4 orang Alim itu kalau menurutmu ini pandanganmu saja nah. Iya. Siapa yang paling besar perannya? Kalau menurutmu ini? Kalau menurutku Dari keempat temanmu ini, pastinya kan punya peran masing-masing toh, tapi yang punya peran yang wah sekali gitu. Kalau tidak ada ini orang, tuh nggak bisa ke jalan ini. sebenarnya semua Ji, suku sama-sama ada Ji kontribusinya semua, ada perannya masing-masing. Jadi kalau ndak ada salah satunya dari ini, pincang nih dirasa. Iya tahu. Jadi harus ada lengkap mentong, Pi. Tapi ada semua aja pacarmu toh? Siapa yang tidak ada pacarnya? Nggak ada semua kayak. Kalau saya, tapi kalau yang dekat, yang komitmen, Asik. cerita. Jadi sebelum kita lanjutin Alim, kita ini take video di mana? Ini kita kasih tahu teman-teman. Jadi teman-teman, ini kita take video di Cafe Amali. Teras Amali. Tepatnya itu di daerah Tanete. Jadi teman-teman yang daerah Tanete yang mau rasakan kopi yang sangat nikmat ini, datang ke Teras Amali. Jadi ini bisa teman-teman lihat toh, tempatnya itu outdoor dan kalau malam enak sekali untuk ngopi-ngopi. Iya. Begitupun teman-teman yang berada di daerah Bulukumba ataupun daerah Sinjai. Toh, kalau cari tempat yang outdoor, ini bisa menjadi salah satu pilihan lah untuk ya sempat ada odo-odo, sempat ada ya ketemuan di sini saja. Karena enak sekali tempatnya. Kita sampai di mana tadi, Lin? Sampai yang komitmen. Iya, komitmen. Itu jadi bagaimana? Ada yang ditemani kok? Komitmen. Ya, terus berapa lama nih? Baru-baru tahun ini. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah pacar baru ke 1 kali pacaran. Baru 1 kali. Iya. Tapi sebelum-sebelumnya itu ada yang pernah disuka-suka di sekolah? Suka tapi tidak diungkapkan itu. Asik sekali. Sejauh ini pasanganmu ini Ji, dukung Ji? Dukung. Apa yang kau perbuat? Iya. Tapi kalau kau ngopi begini bukan Ji dia yang bayar kita? Enggak lah. Ya jangan sampai tah. Laki-laki nih Pak. Asik sekali laki-laki. Jadi kita kembali ke ini Alim, itu tadi intermezzo gitu supaya tidak terlalu inilah, tidak terlalu serius sekali atau bahas yang ringan-ringan. Dunia content creator itu kan kalau di Bulukumba
lumayan banyak Mi juga sebenarnya. Toh yang Iya, iya. kayak yang main di TikTok, Iya, di YouTube banyak, kan banyak Mi. Banyak. Nah, konten ini di mana diferensiasinya? Maksudnya di mana pembedaannya dengan yang teman-teman yang lain? Kalau untuk pembeda banyak bedanya karena kan punya ciri khas tersendiri, Masing-masing, ya. oke. Punya ciri khas tersendiri apalagi yang di videoku. Dan salah satu pembedaannya di videoku karena ada Sofyan. Iya, saya sebenarnya juga kalau saya lihat videomu justru Sofyan itu yang menjadi nilai jual. Iya. Toh dia dia punya karakter yang jelas. Jadi teman-teman pasti tahu gitu Sofyan kalau lihat videonya Alim, apa namanya channel YouTube-nya? Alim Coek. Alim Coek. Iya. Nah, pasti teman-teman lihat itu Sofyan. Sofyan ini tuh kalau menurutku dia setengah manusia, juga setengah apa di. Tapi bagus itu Sofyan. Bagus. Tidak ini jangan itu anak kan maksudnya kayaknya ada kelainan jiwa. Tidak. Enggak, Karena pernah saya ketemu, saya temani cerita, diam-diam begini. Sebenarnya kalau kan baru kenal toh, tapi asli apa? Oh begitu. Iya. Oh berarti harus kayaknya ini teman-teman kita undang juga Sofyan toh kapan-kapan ngobrol. Iya, betul. Biar podcastnya kita lebih seru. Betul. Bah, Sofyan itu ya, kalau menurutku dia sejenis binatang apa begitu tuh? Setengah manusia lah kalau menurutku tuh. Mohon mami ini Sofyan main-main aja orang, jangan temu kok. Bercanda. Teman-teman, kalau teman-teman jalan-jalan ke Teras Amalia harus coba ini makanannya. Ini enak sekali nih. Jadi kayak roti dibakar-bakar begitu, kemudian ada coklat, kemudian ada susunya, ada lagi kejunya. Ini yang paling spesial di Teras Amali. Nah, saya yakinkan kau tidak bakalan rugi datang di sini. Betul. Nah, apalagi kau bawa ini pasanganmu, kenyang pulang. Cocok. Jadi targetnya kalau ini kita ngobrol konten creator lagi nih soal TikTok dan Instagram. Di Instagram sekarang kan ada Reels. Iya, Reels. Bikin juga di Reels. Itu kan Reels saya pelajari beda juga algoritmanya. Beda. Iya, beda. Kadang dia ada jam-jam khusus itu yang rame. Iya. Saya pernah posting itu. Jadi di Pinisi School itu Iya. kan ada IG-nya, jadi nama IG-nya itu Pinisi School teman-teman. Jadi teman-teman bisa kepoin juga konten-kontennya kita Betul. Jadi ada jam-jam tertentu yang dia rame. Iya. Jadi pernah saya posting itu hari Jumat sebelum saya salat Jumat berangkat ke masjid saya posting di situ. Pas pulang dari salat Jumat yang lihat gitu 2.000 Mi. Maksudnya poinnya adalah dia berbeda ke algoritmanya dengan TikTok. Nah itu bagaimana kau masuk di Reels juga atau bagaimana? Kalau untuk Reels untuk sekarang belum karena cuman kalau untuk algoritma Reels suku paham-paham aja sedikit toh. Memang cepat perkembangan algoritmanya Reels daripada di posting biasa aja di Instagram. Oke. Ya, jadi tapi untuk sekarang belum karena masih fokus juga sama yang konten-konten biasa. Oke. Tapi enak, tapi Reels itu bagus karena aneh juga. Tapi kalau TikTok bagaimana? Kalau TikTok, TikTok kan ada FYP-nya toh? Iya, FYP. Kalau TikTok, kalau menurutku lebih mudah. Oh, lebih mudah dari Reels? Dari platform lain. Ini pelajaran buat teman-teman karena ini kan Alim, saya undang Alim karena dia terbukti maksudnya teman-teman pasti lihatlah TikToknya atau YouTube-nya, makanya saya undang Alim biar teman-teman ada pelajaran juga kalau main TikTok. Toh tidak asal main TikTok, tidak asal menari-menari begini yang tidak jelas harus juga punya target apalah begitu. Kayak Alim itu dia mampu, saya kerennya Alim karena dia mampu di umurnya yang masih muda seperti ini, dia mampu memanfaatkan teknologi dengan baik dan itu bisa bisa kayak juga dapat uang panai kalau di sini. Iya, betul. Kalau dikumpul-kumpul bisa jadi dapat uang panai, Bos. Iya. Kau jadi kau yang uang panai 1 M tanam kok. Pacaran kok sama YouTuber. Atau TikToker gampang ya bagaimana Alim? Sepakat. Betul. Nah, makanya saya undang Alim biar kita kulik ini Alim sampai ini Jadi bagaimana Alim kalau FYP? Karena saya tuh adekku, saya kenal TikTok karena saya punya adek. Dia main TikTok juga tapi begitu menari gitu. Saya bilang kalau saya suruh misalnya marah-marah bilang kau ini
kau lebih perhatikan goyanganmu di TikTok daripada goyangan salatmu. Wah. Luar biasa Marai. Tapi ada Tony juga ya, lihat kita bang, Iya. rame aja. Iya. Nah bagaimana Lim kalau TikTok? Kalau- dia algoritmanya toh? Kalau Bagaimana? untuk saya yang pribadi yang kualami, yang penting konsisten Ki. Jadi untuk awal-awal saya upload di TikTok itu bisa 7 sampai 8 video per hari. Ih, 7 sampai 8 video per hari. Ih, bagaimana cara? Berarti kita harus stok dulu deh. Iya, stok. lebih banyak, sering Iya. bikin video dulu, Iya. tapi jangan langsung di post. Iya, enggak. Begitu. Sebenarnya saya kan sudah lama di Instagram. Oke. Nah kemudian lihat peluang di TikTok, wah, kayak nah bagus ini kan kuliah kita yang FYP yang banyak penontonnya. Loh, kayak gampang sekali jadi bikin loh. Maksudku bisa aja. Enggak sombong kita lah, cuma Iya, maksudku betul. bisa Kak lebih di atasnya itu dari videonya. Jadi kemudian di situ bilang di teman-teman, bagaimana kalau bikin juga akun TikTok. Iya. Jadi kita bikin mie, terus kemudian stok yang memang sudah dibikin sebelumnya yang sudah diupload di Instagram, saya hamburkan di TikTok. Jadi bisa sampai 7 sampai 8 video. Langsung bagaimana ininya viewernya? Langsung banyak yang lihat kan? Enggak. Untuk Berapa hari awal-awal. itu maksudnya? Itu kan kalau kau bilang tadi minimal 7 sampai 10 ya? Iya. 10 video per hari. Iya. Itu berapa hari kau lakukan baru bisa bagus ininya? 10 hari. 10 hari? Iya. Wih, cepat betul kalau TikTok deh. Iya, cepat. Berarti, bagus dong kayaknya saya bikin akun TikTok. Saya menari-nari kan? Menari-nari begitu. Tidak kayaknya karena umur tidak sesuai Iya, gitu. iya. Alim kan masih ya bagaimana begitu. Tapi apa bilang pacarmu Alim kalau main TikTok ini? Enggak ada pacar. Dekat, komitmen. Dekat dari ini bahasanya nih anak-anak ini apa? Anak-anak milenial sekarang tidak ada mau apa di ikatan supaya kalau putus supaya kalau putus nanti bilang ih enggak pernah memang pacaran. Enggak begitu kan kalau bedana kalau menurutku toh Ya. pacaran dengan komitmen itu kalau pacaran ini masukku belum piada kepikiran bilang untuk mau halalkan anak orang jadi Tapi ke saya anjing. jelas harus Pak. Terus kalau komitmen saya masukku sudah saya planningkan bilang bakalan ulamar Ki bagaimana segala macam tuh sudah dicerita ada juga. nih obrolan sampai ke tahap itu. Iya. Wih, luar biasa ini Alim. Sangat menginspirasi di umur yang seperti ini. Ya menurut saya pribadi. Kalau menurutnya teman-teman ya terserah nanya mana teman-teman. Iya. Nah, terus. Jadi dan kalau apa lagi namanya? Kalau komitmen masukku ada ke arah ke situ pembicaraannya. Dan dia mau Ji? Iya, insya Allah. Asik sekali. Nah, terus. Nah, jadi masukku kusuruh aja bilang dukung mas saja, support mas saja apa yang kulakukan toh. Iya tahu. Nah, terus. Intinya pokoknya sudah ada obrolan mengarah ke situ. Iya. Targetnya tahun ini atau tahun depan? Enggak. Masih lama targetnya karena masih muda sekali Pak. Cuman justru untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sesuatu yang niatannya baik, keyakinan Nina. Iya. Sesuatu yang niatannya baik itu harus dipercepat kalau saya. Iya, betul. Jangan sampai kelamaan ambil ke orang. Iya. Bah? Betul. Tapi masukku kan sebelum menikah Ki harus juga kuat dulu finansial Pak. Betul. Terus. Iya. Jadi harus pintar dulu produksi. Iya. Saya penasaran sama ini Alim. Tujuanmu buat konten ini apa? Dalam artian seperti ini. Apakah memang arahnya itu profit atau mengedukasi, menginspirasi atau seperti apa? Kalau untuk tujuan awal kan memang saya terinspirasi sama kreator juga dari Makassar toh. Kreator, oke. Tuming Abu. Jadi bilang di pikiranku bilang kayak bisa Kak moto nggak kayak begitu loh bikin Asik. video-video. Oke. Jadi maksudnya nggak ada tujuan untuk ke profit apa segala macam. Jadi bikin saja terus mengalir karena dalam 4 tahun berkarir ceritanya. Asik sekali, berkarir di Belantika Musik Indonesia. Jadi dua tahun pertama itu nggak ada sama sekali, nggak ada apa dirasa-rasa. Maksudnya tidak ada profit, nggak ada profit sama sekali. Oke. Jadi kalau untuk memang Berapa lama? 2 tahun, 2 tahun. iya tidak ada sama sekali. Jadi hanya sebatas memang bikin Iya. karena suka dengan itu, Iya. mau dikenal karena Iya. kayak Tumi Abu itu. Heeh. Nah, terus Begitu ya. Jadi
maksudnya kalau bilang untuk profit kayak bukan ke situ. Jadi setelah 2 tahun 2 tahun belakangan ini yang awalnya itu 2020 di situ mi baru kurasa-rasa bilang oh ternyata begini. mulai diserusi. Iya. Jadi banyak yang endorse. Iya. Endorse itu memang 2 tahun itu Pi baru ada yang masuk. Iya. Anu juga lomba. Oh lomba. Oh Iya. jadi pernah ikut lomba? Pernah. Lomba dalam artian lomba buat Lomba video, atau iya. buat iya. Video. Jadi awalnya itu kan pas waktu awal pandemi tuh bingung Ki. Oke. Bingung Ki apa mau dikerja bagus. Jadi saya coba-coba ikut lomba. Oke. Ikut lomba. Terus waktu itu awal ikut lomba untuk tingkat nasional. Jadi ndak ada prediksi bilang mau menang. Oke. Jadi ternyata pas pengumuman, ternyata menang dan kebetulan juara 1 pada saat itu. Jadi di situ. Lombanya di mana diselenggarakan di masih anu Ji di Bulukumba? Iya masing-masing Ji, cuman kan yang ikut peserta dari nasional. Oke. Jadi dari situ ikut lomba, ternyata bilang kaget gitu karena umur 17 dan kebetulan hadiahnya di situ itu 8 juta untuk juara untuk satu. juara 1. Oke. Jadi di situ saya coba lagi target bilang kayak gampang cari uang dari sini. Jadi saya coba lagi ikut lomba. Kemudian saya targetkan bilang semoga bulan ini bisa dapat 10 juta. Sabar saya potong. Tapi lomba buat konten seperti itu rame memang. Rame. Maksudnya di Bulukumbanya sendiri rame. Di Enggak. Sulselnya memang ada semacam apa gitu Nasional, perusahaan yang buat perusahaan nasional. Iya, yang dulu yang awal itu OJK yang ngadakan. Wih, besar berarti nih kalau OJK yang buat. OJK yang terus buat. Kemudian saya coba-coba lagi bilang kayak bagus ini. Jadi mulai di situ diseriusi bikin tim apa segala macam. Jadi saya target itu bilang semoga bisa menang ini, bisa dapat 10 Juara. juta, 10 juta ini bulan. Oke. Target awal. Ternyata bikin menang lagi. juara 1. Juara 1 lagi. Gitu, terus Telkomsel. Jadi langsung di situ lewati batas targetku. Jadi 13 juta. Iya, Terus saya target lagi. Bilang kan itu dalam 1 bulan itu saya ikut biasa 7 sampai 10 lomba. dalam 1 bulan? Iya. 7 sampai 10 lomba. Karena berarti rame ya perusahaan yang buat. Iya, maksudnya Itu TikTok. Enggak. Ada TikTok, ada juga yang memang video untuk iklan. Tapi dilombakan nih. Jadi saya targetkan lagi semoga bisa dapat 15. Oh iya. 15 juta. Ikut dapat lagi. Ngelewati lagi. Jadi 17. Jadi itu bulan jadi bilang kayak enak mentung kalau ikut lomba begini Ki. Oke. Jadi ikut lagi target di situ. Tapi waktu itu ikut lomba memang ada tim yang 4 orang itu. Awal lomba itu 5 orang Kak. Oke. Awal lomba, tapi kemudian ikut akhirnya yang bertahan sekarang tinggal 4 orang. Nah itu Sofyan Imran Wandi. Jadi kita seriusin di situ bilang ternyata bisa jadi berpenghasilan lewat video. Ya. Jadi situ ikut lomba sampai sekarang yang kuhitung total 33 lomba yang dimenangi. 33 lomba yang dimenangi. Iya. Itu dalam berapa bulan? Mulai dari bulan berapa itu? Sekitar 1 tahun lebih Mi. 1 tahun dengan yang baru-baru ini. Itu yang hadiahnya yang 500 ke atas, yang di bawah-bawahnya ndak kuhitung Mi. 500.000 ke atas. Iya, keren. Karena berarti memang perusahaan juga punya apa di dalam artian dia juga berusaha untuk mengumpulkan orang-orang atau anak muda ini yang kreatif. Iya. Memang dia fasilitasi begitu ya. Iya. Tapi memang agendanya agenda promosi perusahaan itu toh? Iya, agenda promosi. Jadi saya baru tahu juga itu. Ternyata ada paling begini, lomba-lomba begini. Ternyata enak. Dari situ Kita bisa berkreasi dan dapat cuan begitu ya. dapat cuan, Jadi kita enak menjalaninya begitu. Iya. Nah, saya ini teman-teman kita sudah berapa lama? Ya sudah berapa menit kita ngobrol sama Alim. Mungkin ini sesi terakhir. Ini pertanyaan dari saya.
Jadi Alim kan mulai sederhananya mulai merintis ini memang dari nol juga atau Iya, mulai iya. dari memang targetnya 2 tahun malahan itu tidak berpenghasilan apa-apa Iya, kalau enggak. enggak ada ya profit lah tah, Enggak enggak ada pemasukan. Tapi arahnya ke depan Alim ini mau dibawa kemana Alim? Maksudnya apakah Alim akan stuck di sini sebagai TikToker atau apa ya YouTuber atau feedgram ya bahasanya Iya, iya, ya, kalau di iya. Instagram Iya. ya. Apakah stuck di situ atau seperti apa Alim? Jadi kalau untuk saya Ininya dulu Alim, nah maksudnya secara kelompok dulu ya, maksudnya yang berempat kita itu toh, Iya. kita kan berempat di tim. Iya. Nah itu arahnya mau dibawa kemana? Jadi kalau untuk ini konten, saya sebenarnya kasih jadi ki batu loncatan Untuk untuk mau jadi entrepreneur. Oke, jadinya menghimpun dulu, Iya. kemudian dari kumpulan-kumpulan serpihan-serpihan emas ini, Iya. nah, Iya. kemudian bikin yang lain. Iya. Apa? Bidang apa? Tetap di bidang teknologi atau bikin media mungkin atau apa? Tetap ada yang di bidang teknologi dan untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari begitu. Tapi jurusannya Alim komunikasi tadi, Iya, Dik? ilmu Komunikasi, komunikasi. ilmu komunikasi, Iya. Unismu. Unismu. Oh, arahnya seperti itu. Teman-teman yang lain seperti apa? Itu kan boleh saya bilang pasarnya itu kan agenda pribadinya Alim, Iya. mungkin ya. Iya. Tapi kalau secara tim Alim Coek yang berempat ini, Iya. itu mau dibawa kemana? Kalau untuk sekarang masih tetap untuk berkreasi di bidang itu, bidang video. Cuman ada goals-goals yang mungkin dikasih jadi kita tantangan supaya bisa didapat itu goals kah. Contohnya apa? Contohnya 100.000 subscriber, 100.000 followers Iya, begitu. iya. Tapi untuk beberapa kontennya Alim itu fokusnya di mana? Difokusi di YouTube atau di TikTok konten-kontennya Alim atau di Instagram? Fokus di Instagram. Fokus di Instagram. Iya. Jadi YouTube kenapa nggak disuruh si YouTube? karena Kecil. kecil profitnya. Oh begitu. Begitu. Iya tahu. Jadi ini terakhir lagi kawan-kawan untuk yang kesekian kalinya. Harapannya Alim, itu kan ini kan kita sudah di akhir toh biasanya harapannya untuk teman-teman yang lihat video ini itu apa? Jadi pernah Kak baca kalau yang bilang Jack Ma aset yang paling berharga itu adalah usia muda. Jadi kita manfaatkan nih usia muda tak untuk produktif, masuk ke produktif di bidang apapun itu, yang jelas bisa berpenghasilan lah ceritanya. Iya. Jadi untuk anak-anak Bulukumba juga sama-sama bantu perkenalkan nih Bulukumba melalui hal-hal yang positif begitu. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Itu saja mungkin. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.